Halo, apa kabar? Selalu baik ya. Kali ini saya telah merangkum alur cerita film yang berjudul The Legend of Thunder Heroes. Bagi yang sudah pernah nonton serialnya, yuk kita mengingat lagi kejayaan sang jagoan yang dirangkum menjadi film. Film ini mengisahkan seorang pendekar yang bernama Guo Jing, di mana orangnya sangat lugu, yang mulai mengembara di dunia persilatan, di mana dia bertemu dengan seorang putri cantik, pintar, dan cerdik. Dan dari situlah dimulai kisah hidupnya, sampai dia mendapatkan ilmu 18 tapak naga dan ilmu kitab 9 jin. Yuk langsung aja simak alur ceritanya. Dikisahkan 20 tahun yang lalu, terjadi pertempuran hebat di Gunung Gua. Pertempuran itu dimenangkan oleh Wang Chongyang, si Dewa Pusat. Tahun berikutnya, Wang Chongyang dikabarkan meninggal dunia. Hingga suatu hari, seorang yang bernama Ouyang Feng mendatangi makam Wang Chongyang untuk mencuri kitab 9 jin. Tiba-tiba Wang Chongyang bangkit dan menggunakan ilmu andalannya jari matahari, dan Ouyang Feng si racun barat pun terpental jauh keluar makam. 20 tahun kemudian, seorang pendekar muda bernama Guo Jing baru saja turun gunung. Dia kemudian langsung bertemu dengan keenam gurunya yang telah memprediksikan dia akan sampai di kedai minum. Si guru memberi wejangan agar berhati-hati dalam mengarungi dunia persilatan. Jangan mengandalkan segepok emas batangan yang dia bawa, tapi pintarlah dalam mengambil tindakan. Setelah berpisah dengan para gurunya, Guo Jing melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah kedai. Tiba-tiba ia dikejutkan seorang wanita gelandangan yang sedang mencuri makanan dan dikejar-kejar oleh pemilik kedai tersebut. Guo Jing yang punya sifat baik hati membayarkan bakpao yang dicuri wanita gelandangan tadi. Saat Guo Jing mau memesan minuman, tiba-tiba seorang pengemis tua meminta juga untuk dibelikan arak. Guo Jing dengan kebaikan hatinya malah memesan arak yang terbaik untuk pengemis tadi. Saat arak pesanan Guo Jing tadi akan diberikan kepada pengemis itu, tiba-tiba dua orang wanita berpakaian serba putih merebutnya hingga terjadilah pertarungan. Saat kedua wanita itu menyerang dengan cara licik, si wanita gelandangan kemudian muncul dan mengeluarkan senjata rahasia ke arah jari si wanita tersebut, sehingga kuku besi beracun hancur dibuatnya. Kedua wanita itu adalah orang dari Wisma Baitu, dan dua wanita tadi pada akhirnya pergi meninggalkan kedai itu. Singkat cerita, Guo Jing dan wanita gelandangan itu akhirnya makan bersama. Di kedai itu mereka berkenalan dan wanita itu bernama Huang Rong. Huang Rong pun bercerita kalau dirinya kabur dari rumah dikarenakan dijodohkan oleh orang tuanya. Di dalam pelariannya, uangnya hilang dicuri orang, sehingga dia jadi wanita gelandangan. Sementara itu di sebuah gua, seorang pemuda bernama Ouyang Ke, keponakannya si racun barat, sedang berbicara dengan bawahannya bahwa ketua mereka si Ouyang Feng si racun barat masih butuh darah bayi lagi. Hari itu juga dua wanita anak buah Ouyang Ke pergi ke kota untuk menculik bayi, tapi penculikan itu dipergoki warga dan warga mengajarnya. Secara tak sengaja, Guo Jing yang sedang bersama Huang Rong melihat kejadian itu dan mereka mengejar penculik tadi dan bermaksud menyelamatkan bayi tersebut. Tapi ia gagal mendapatkan bayi yang diculik kedua wanita itu. Guo Jing bersama Huang Rong akhirnya sepakat untuk mencari dan menyelamatkan bayi itu. Pada malam hari di penginapan Bai Duo, mereka pun bertemu. Guo Jing yang melihat penampilan Huang Rong terkejut dan terkesima karena ia tampak cantik dan anggun ketika tidak memakai pakaian gelandangan. Kemudian mereka menyelinap ke dalam dan menemukan ruangan seperti gua, dan terdengar bayi menangis. Benar saja, mereka melihat wanita baju putih yang tadi mencuri bayi. Dengan cepat Guo Jing menyelamatkan bayi tersebut, tapi tiba-tiba dari dalam gua muncul ular raksasa. Ternyata bayi-bayi yang hilang selama ini menjadi makanan ular yang akan diambil racunnya. Untunglah Guo Jing berhasil membunuh ular tersebut. Di saat Guo Jing ingin membawa bayi itu keluar, tiba-tiba para guru Guo Jing datang. Para guru Guo Jing itu telah mengetahui bahwa pelaku penculikan bayi adalah orang-orang penginapan Bai Duo dan mereka ingin menangkapnya, tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang dan menyerang mereka dari jarak jauh. Saat salah satu guru Guo Jing hampir terkena serangan beracun, Huang Rong sempat menyelamatkan dengan ilmu menyentik jari. Saat itulah muncul Ouyang Feng si racun barat yang ternyata dia mengenali jurus Huang Rong. Mereka pun mengetahui bahwa Huang Rong ini putri dari Huang Zhao dengan julukan Sesat Timur yang dulu pernah dilamarnya untuk keponakannya yang bernama Ouyang Ke. Sementara 6 guru Guo Jing yang mendengar bahwa Huang Rong adalah putri dari Huang Zhao, mereka memutuskan untuk menangkap Huang Rong terlebih dahulu dikarenakan ayah Huang Rong adalah orang yang membunuh saudara kelima mereka.
Di tengah jalan, Huang Rong dicegat 6 guru Guojing, tapi beruntung Guojing segera datang dan memohon agar Huang Rong diampuni, dan sebagai gantinya Guojing rela dihukum. Pada akhirnya para guru tersebut meninggalkan Guojing dan Huang Rong dengan kecewa. Di hari berikutnya, Guojing dan Huang Rong sedang bersantai sambil membakar ayam panggang. Tiba-tiba ada yang datang dan langsung mengambil ayam panggang mereka. Ternyata yang mengambilnya si pengemis yang pada waktu itu ketemu di kedai makan, namanya Hong Qigong. Dan ternyata Huang Rong mengenal pengemis itu. Dia adalah pendekar hebat yang menguasai jurus 18 tapak naga. Dengan kepintaran Huang Rong, si Hong Qigong berhasil dibujuknya untuk mengajarkan Guojing sebagian jurus telapak naga. Karena saking sukanya makanan yang dibuat Huang Rong, dan Hong Qigong pun menyetujuinya. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Si Guojing akhirnya bisa menguasai 15 jurus telapak naga. Hong Qigong kemudian mengatakan pada Huang Rong bahwa ia mendapat kabar dari kelompok pengemis bahwa Ouyang Feng dan keponakannya akan mendatangi Pulau Taohua. Tujuan mereka sebenarnya bukan melamar Huang Rong, melainkan hanya ingin mencuri kitab 9 jin. Huang Rong kemudian berencana kembali ke Taohua untuk memberitahu ayahnya. Dalam perjalanan, ketika mereka hampir di Pulau Taohua, terdengar suara seruling yang membuat Guojing kesakitan, dan itu adalah suara seruling sakti Huang Zhao, pemilik Pulau Taohua, yakni ayah Huang Rong. Suara itu membuat Guojing tak sadarkan diri dan memasuki dunia ilusi. Di dunia ilusi, Guojing bertemu dengan Suo Butong dengan julukan si Tuan Akal, di mana dia sudah tahunan terperangkap di dunia ilusi. Singkat cerita, keduanya pun menjadi akrab. Suo Butong kemudian mengeluarkan kitab 9 jin, di mana kitab itu adalah pemberian dari kakaknya pendekar Wang Chongyang, si dewa pusat sebelum dia meninggal. Suo Butong pun menyuruh Guojing untuk menghafalkan seluruh isi kitab tersebut dan melatihnya, dikarenakan kitab tersebut akan dibakarnya supaya tidak jatuh ke tangan yang tak bertanggung jawab. Sementara itu, Ouyang Feng bersama keponakannya sudah datang di Pulau Taohua. Ia mengutarakan niatnya untuk melamar Huang Rong, tapi tiba-tiba Guojing muncul. Huang Zhao terkejut melihat Guojing yang bisa keluar dari dunia ilusinya, padahal belum pernah ada seseorang pun yang bisa lolos dari dunia ilusi. Karena ada 2 orang pria yang melamar anaknya, Huang Zhao memutuskan untuk mengadakan kompetisi. Siapa yang keluar lingkaran dinyatakan kalah. Pertandingan pun dimulai. Hong Qigong melawan Ouyang Ke, sementara Guojing melawan Ouyang Feng. Pertarungan itu berlangsung seru. Guojing sudah sedikit keluar lingkaran, namun dia berhasil menjatuhkan Ouyang Feng hingga pertandingan dinyatakan seri. Pertandingan kembali diadakan. Kali ini siapa yang bisa menghafal surat wasiat yang ditulis mendiang istri Huang Zhao, maka dialah pemenangnya. Kemudian surat wasiat itu dibuka. Guojing dan Ouyang Ke mulai membaca dan menghafalnya. Namun secara tak terduga, Guojing hafal lebih cepat. Bahkan dia hafal lanjutan surat wasiat yang ditulis istrinya itu. Dan ternyata itu isi surat dari kitab 9 jin. Ouyang Feng dan Ouyang Ke akhirnya mengakui kekalahan mereka, namun dengan wajah penuh dendam. Pada hari berikutnya, Ouyang Feng mulai menyusun rencana. Dia akan memaksa Guojing menuliskan isi kitab 9 jin bagaimanapun caranya. Di tempat lain, Guojing sedang merenung karena kitab 9 jin yang sudah musnah ternyata ada di ingatannya. Kemudian Huang Rong datang menyemangati dia bahwa tidak perlu cemas akan masalah di depan. Jika ada yang meneror dan menginginkan kitab tersebut, cukup hafalkan aja yang palsu. Sementara itu di tempat Hong Qigong berada, dia diserang Ouyang Feng si racun barat dengan lisiknya, sampai si pendekar pengemis Hong Qigong terkena racun. Sementara itu, para guru Guojing yang sudah sampai di Pulau Taohua, di tengah perjalanan mereka dihentikan oleh suara seruling maut yang biasa ditiup Huang Zhao. Saat mereka lagi waspada, seseorang menyerangnya dan membunuh mereka satu persatu. Dia adalah Ouyang Feng.
Guojing yang datang terlambat hanya bisa berduka menyaksikan tubuh gurunya yang mati mengenaskan. Salah satu gurunya yang buta dan sedang sekarat menyebut pelakunya adalah Huang Zhao. Dengan amarah dan dendam yang membara, ia pergi mencari Huang Zhao untuk balas dendam. Walaupun sebelumnya Huang Rong mengatakan itu bukan seruling ayahnya, namun Guojing tetap bersikeras bahwa ayahnya adalah pelaku pembunuhan itu. Bertarunglah Guojing dan Huang Zhao, tetapi Guojing ilmunya masih di bawah Huang Zhao. Saat Guojing tak berdaya, tiba-tiba Ouyang Feng datang dan menyerang Huang Zhao secara tak terduga dan membawa pergi Guojing. Guojing dibawa ke suatu tempat dan dipaksa mengucapkan isi kitab 9 jin, sementara Huang Rong disandra. Kalau tidak mau membacakannya, Huang Rong akan dibunuh. Guojing akhirnya mengetahui bahwa yang membunuh gurunya adalah Ouyang Feng. Akhirnya Guojing membacakan isi kitab itu, sementara Ouyang Ke menulisnya. Setelah selesai membaca, Ouyang Feng bermaksud membunuh Guojing, tetapi tiba-tiba Zhou Butong si bocah tua nakal datang dan menyelamatkan mereka berdua. Di suatu tempat, Huang Rong dengan setia merawat kekasih hatinya itu yang sedang terluka, dan saat keadaan mulai membaik, tiba-tiba datanglah guru Hong Qigong dan mengatakan sudah waktunya mengajarkan 3 jurus terakhir dari 18 jurus tapak naga. Akhirnya walaupun dalam kondisi sakit, Guojing mempelajarinya. Kekuatannya berlahan kembali dan ia berhasil sempurna menguasai jurus legendaris itu. Hari pun tiba di mana mereka pergi ke Gunung Hua untuk melawan si racun barat Ouyang Feng. Setelah sampai di Gunung Hua, Hong Qigong memperlihatkan sebuah tapak tangan di batu, di mana tapak itu adalah tapaknya Wang Chongyang dengan jurus 18 tapak naganya. Tiba-tiba datanglah Huang Zhao, ayahnya Huang Rong. Tak lama berselang, Ouyang Feng si racun barat datang. Ouyang Feng pun langsung mengeluarkan jurus kitab 9 jin untuk mengalahkan Guojing. Tapi apa daya, Ouyang Feng tak sehebat yang dia kira. Dengan mudahnya Guojing mengalahkannya. Rasa penasaran karena kalah, Ouyang Feng pun bertanya. Dan ternyata kitab 9 jin yang diucapkan Guojing sebagian kalimat adalah karangan asal-asalan Guojing. Mengetahui hal tersebut, si Ouyang Feng tidak terima. Mustahil baginya dikarenakan tenaganya dirasakan bertambah. Tak lama kemudian, Ouyang Feng menjadi gila. Aura gelap yang ada di dirinya menguasai dia dan tenaga dalam Ouyang Feng pun menjadi bertambah. Huang Zhao, Hong Qigong, Huang Rong, dan Guojing pun terlempar dengan sekali terkena tenaga dalam Ouyang Feng. Bahkan Guojing dihajar sampai batu yang ada telapak tangan Wang Chongyang hancur. Di saat Ouyang Feng cengengesan saking gilanya, si Guojing melihat sisa batu kecil yang masih ada telapak tangan Wang Chongyang. Dia pun mengeluarkan tangannya dan menaruh tapak tangannya ke batu tersebut. Guojing pun merasa ada aliran masuk ke tubuhnya. Tenaga dalamnya meningkat. Ketika Ouyang Feng melihat Guojing berdiri, dia pun langsung menyerangnya dengan tenaga dalamnya. Tapi apa daya, Ouyang Feng tak bisa menyentuh Guojing. Malah dirinya mendapat hantaman ilmu 18 tapak naga dan bisa ditebak. Ouyang Feng pun mental jauh dan tak sadarkan diri. Dan film pun berakhir. Di akhir film, diperlihatkan Guojing dan Huang Rong pun bahagia bersama. Nama mereka menjadi terkenal di seluruh dataran Cina. Itulah alur cerita film The Legend of Thunder Heroes, di mana sang jagoan yang lugu dan ganteng bertemu gadis cantik yang pintar dan cantik. Mereka melanglang buana menghasilkan cerita yang intinya kita itu harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Sekian dulu dan bye-bye.